Pelanggaran itu ada pelanggaran administratif, kemudian J, terus ada pelanggaran pidana. Pidana. J, dan ada pelanggaran pidana undang-undang lainnya, misalnya netralitas ASN, Pak Duko nih, TNI dan Polri. Nah itu nanti masuk penanganan pelanggaran undang-undang lainnya. Nek kados niki misalnya Pak Duko iki pokoke sesuk sing sak peduan kene pokoke milih kudu manut aku ngoten niku nggih pelanggaran. J, pelanggaran itu netralitas ASN. Netral. Iya, saya netral. J harus netral. Netral. J. Terus kalau pelanggaran yang paling berat niku biasanya apa nih? Itu pelanggaran yang paling berat itu pelanggaran pidana, itu money politik. Nah, money politik ini di pilkada itu diatur siapa yang memberi dan menerima itu bisa sama-sama dipidana. Nah, selain itu kalau dia sistematif dan masif, bukan hanya pidana, tapi calonnya bisa digugurkan, bisa didiskualifikasi. Jadi kena double trap dia. Kalau itu untuk calonnya, kalau misalnya yang bukan calon biasanya apa hukuman paling berat? Kalau money politik ini sama-sama dipidana paling beratnya. J. Nanti Berapa lama Bu biasanya? sanksinya itu bisa dalam bentuk denda dan bisa dalam bentuk kurungan penjara. J. Jadi tidak main-main kalau nerima amplop ini. Oh, itu kalau ada pilkada pil itu pemilu yuk kita di amplopin gitu kita bisa menerima denda. J, kalau amplopnya isinya uang, kalau amplopnya isi undangan pernikahan enggak po? Uang itu. Tapi asik nerima itu. Iya enggak Bu. Sesuai Jenengan tapi enggak. dukuh lho, Pak. Ya aku enggak pernah menerima. Gitu, kalau itu uang. J. Nggak pernah menerima. Tapi kalau misalnya kayak alat-alat pendukung buat apa? Kampanye ngoten niku juga ada aturannya mboten to Bu sebenarnya? ada. Jadi kalau misalnya untuk transportasi atau konsumsi itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu kalau ada amplopnya melebihi nilai Rp100.000 itu lebih di atas nominal itu, nah itu bisa kena sanksi pidana politik uang. Misalnya begini, temuan Bawaslu itu di provinsi lain itu modusnya udah beda Mbak. Jadi dikasih amplop door to door, rumah ke rumah, Ya. isinya cuma 25.000. Tapi ada tulisannya. Nanti kalau Bapak Ibu pilih saya akan menambahkan 475.000 lagi. Jadi sistemnya DP. DP. Ada tulisannya begitu. Malah kartu upit ya. Aku DP. Di kredit kayak ini modelnya. Lah Bu, nek kayak gitu itu kan bisa kita menjadi alat bukti mboten itu. J, leres. Nah, itu prosedurnya untuk lapornya itu berarti langsung ke Bawaslu udah pasti. J, nanti kalau sudah dilaporkan ke Bawaslu, nanti ada masyarakat melaporkan. Nah, itu akan ditindaklanjuti. Benar enggak yang dilaporkan masyarakat ini? Nanti kalau terpenuhi syarat formil materialnya, misalnya syarat formilnya siapa? Jelas siapa saksinya, jelas siapa yang dilaporkan, barang buktinya jelas. Nah, itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu, nanti akan dibawa ke namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di dalamnya ada Bawaslu, ada kepolisian, dan ada kejaksaan. Nah, nanti di situ baru dianalisa, benar nggak barang-barangnya, terpenuhi nggak unsur-unsur syarat formil dan materialnya. Gitu. Sama kalau alat-alat peraganya itu kan biasanya kan pada pasang poster-poster baliho. Kadang itu jujur nggih Bu, kalau ada yang nggak suka apa gimana, sekiranya mengganggu, itu kan masyarakat sok dong pengen nyopot. Ternyata itu juga ada dilarang. Jadi masyarakat tidak boleh mengganggu alat kampanye peraga yang dipasang di pinggir-pinggir jalan, itu nggak boleh diturunkan. Jadi mentang-mentang itu mantan saya terus diturunin tuh nggak boleh. Dumeh mantannya juga dikeluar raine. Nggak boleh. Atau gambar mantannya ditambahi kumis atau ditambahi rambut karena dia pelontos tuh nggak boleh. Itu berarti merusak apa tuh? Baliho nggak boleh. Nggak boleh. Karena yang boleh menertibkan itu adalah Satpol PP atas rekomendasi dari Bawaslu. Terus satu lagi Bu, apakah kalau memasang atribut itu juga ada aturannya? Kadang kan asal kebaik, kadang kan malah itu mengganggu. Waton dipasang. Itu ada aturannya juga. Ada aturannya, tidak boleh memasang itu di pohon, kemudian di tiang listrik atau di tempat-tempat ibadah itu nggak boleh. Nah, berarti kalau dipasang di pohon boleh kita kelepek toh Bu?
Apa harus yang letek khusus? Tetap harus Satpol PP dulu. Nggak boleh kita masyarakat menyopot alat peraga kampanye itu sembarangan. Kita laporkan baru nanti dilepas. Leres. Oh, ya. Walaupun itu dipasang di rumah mantan nggak boleh, Pak. Ya tetep ana aturane Pak, le masang. Walaupun ten mriki mah boleh tak tuh nek nunggu alat penjual ngene angkringan. Boleh. Oh, boleh. Apa Ning jare aku lah apa ora? Kowe iki sesuk nek kowe arep nyalon tak pasang ning WC kowe. Aja ngono kok aja sia-sia karo aku kok le. Takon lho. Sing penting iki dienggo sing ngledeki Satpol PP dhewe gitu, Bu. Harapan-harapan panjenengan untuk masyarakat menghadapi pilkada bulan depan nggih. 27 November. Masih 2 tahun, 2 bulan. Harapan. 2 bulan ya. Nah, jadi harapan kita nanti di sini kan adik-adik ini kan udah usia pemilih nanti ya. Nah, mulai ini kita. Jadi yang nanti ber-KTP-nya itu di wilayah DI. Nanti memilih itu jangan sekedar lihat ganteng cantiknya saja. Tapi lihat visi misinya. Program yang ditawarkan, terus kemudian juga dilihat track recordnya. Track recordnya seperti apa? Historinya. Jangan sampai itu pernah menjadi narapidana koruptor, terus dipilih jadi pemimpin kita kepala daerah. Jangan ya, Dek ya, jangan ya. Jangan ya, Dek. Menakutkan ya, Dek ya. Jangan ya. Jadi nanti dilihat visi misinya gitu. Jangan-jangan dia nggak ada mementingkan kemaslahatan masyarakat Bantul, Kota, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman gitu ya. Jangan-jangan nanti di PHP. Kayak Pak Duku dan Mbak Trini kan di PHP. Oh, bumi. Aduh, nggih. Sampun dangu. Mbok Debro. Kok sajak wis akrab kok, Mbah? Jangan-jangan Ingat Umi yang di rumah gitu Iya. ya. Sekarang laki-laki itu yang dikenal di hati adalah kata mi. Ngapa kowe iki? Menjerumuskan ini. Apa jenenge? Oh iya. Niki lho, kan to Bu Lulu saya itu kan pesimis. Bahwa pemimpin itu tidak ada yang baik. Nah, itu Bu. Iki malah ajeng golput lho. Golput, Bu. Niki golput niki. Golput. Wiwit biyen golput niki. Ora tau milih sapa-sapa. Lah, pesimis kula Bu. Pripun Bu? Kalau kita golput, nanti begini resikonya, pemimpin yang tidak kapabel, tidak punya kualitas justru jadi terpilih. Nah, Karena orang-orang baik itu cuma diam, nggak mau menyalurkan hak suara. Berarti saya orang baik. Oh. Karena saya orang yang diam. Nah, Umi. makanya jangan golput ya Dek ya. Jangan ya Dek ya, karena setiap suara itu sama nilainya. Nah, banyak pemimpin baik itu tidak terpilih karena apa? Karena banyaknya sikap apatis tadi, nggak mau ikutan politik. Nah, saya itu dalam cita-cita hati saya itu mempunyai pimpinan yang orang itu anak turunnya orang yang Bertanggung jawab. pemimpin juga setidak-tidak menguasai tentang kesana kemari. Nah, itu enggak jaminan. Dulu bapaknya jadi pemimpin, mbahnya jadi pemimpin, belum tentu putune iki iso dadi Itu harapanku. morak sing penting pemimpin iki sugih. Sing duwe duit. Ngono. Duit mengle utang. Jadi ini loh, Bu Umi. Jadi ini punya kepercayaan. Kalau Mbak Di itu yang menjadi pimpinan itu garis keturunan, gitu loh. Ada garis keturunan itu yang paling bagus. Kalau Mbak Dalijo yang sugih. Nah, bisa menjamin. Kalau itu Mbak Ayu udah nggak percaya siapa-siapa. Dia tuh nggak tahu tuh. Percaya. sing jelas ki aja golput karena kan hak pilih hak suara kita itu akan menentukan pemimpin kita 5 tahun ke depan. Jeler. Kuwi lho. Kok cuma nyebut. Mulai to guys, masa depan
juga ada di tangan kita. Marilah, tangan kita. Karena Marilah kita menjadi pemilih yang cerdas.